Berlatar di Filipina, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Sung Jae yang dikejar-kejar oleh para gangster. Rupanya ia baru saja disiksa dan akan dibunuh karena telah membocorkan rahasia bisnis haram mereka. Untungnya di dekat sana ada 2 polisi yang sedang berpatroli sehingga para gangster tadi tidak lagi mengejar Sung Jae. Akan tetapi dari kejauhan ada seorang pria yang keluar dari mobil dan tak disangka-sangka pria itu langsung membunuh mereka semua. Pria itu bernama Chang Gi, seorang bos gangster yang menjadi pimpinan bisnis judi online di Filipina. Adegan kemudian beralih ke Korea Selatan. Di sini kita diperlihatkan dengan aksi para polisi yang sedang menggerebek rumah pengedar barang haram. Namun di sisi lain, ada salah satu pelaku yang berhasil kabur dan akan pergi dengan sepeda motornya. Tapi anehnya motor itu tidak bisa maju walaupun sudah digas. Dan ternyata... ya, ini dia Ma Dong-sok alias Don Lee. Setelah menghentikan mereka, Don bersama polisi lainnya mendatangi markas mereka yang berada di atap sebuah rumah. Melihat kedatangan mereka, semua pengedar pun langsung ngabrut dan menyembunyikan semua barang bukti. Sementara para polisi masih kesulitan untuk membuka pintu besi yang masih digembok. Dan karena sudah tidak sabar, Don Lee pun langsung mencopot pintu itu dengan tangan kosong. Setelah menghentikan semua pengedar, Don kemudian mengumpulkan semua bukti yang ada di sana. Dia juga menemukan bukti bahwa para pengedar menjual semua barang haram itu menggunakan aplikasi belanja online. Dan kebetulan di hari itu banyak pelanggan yang akan COD-an di tempat tersebut. Dan mereka pun bersembunyi untuk menyambut kedatangan mereka semua. Di malam itu Don merayakan keberhasilan mereka dengan makan malam bersama di sebuah kedai. Tapi sebelum makan, Don bercerita kepada anak buahnya bahwa pemilik kedai itu merupakan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya saat bertugas sebagai polisi. Itulah mengapa dia selalu mengajak anak buahnya untuk makan malam di sana untuk membantu keuangan si janda yang membesarkan putrinya seorang diri. Sembari menyantap sup sayur, Don bertanya mengenai aplikasi yang digunakan para pengedar. Dan menurut informasi yang disampaikan, aplikasi tersebut dibuat oleh seorang programmer bernama Sung Jae, anak muda yang tewas di awal film tadi. Sayangnya, polisi tidak bisa meminta keterangannya karena Sung Jae baru saja ditemukan tewas di Filipina. Dan sepertinya, jasad Sung Jae masih berada di ruang otopsi. Keesokan harinya, Don Lee dan anak buahnya yang bernama Manjai mengunjungi ruang autopsi untuk meminta keterangan lengkap terkait meninggalnya Sung Jae. Di sini dokter forensik menjelaskan bahwa Sung Jae tewas dikarenakan tusukan pisau yang tepat mengenai jantungnya. Selain itu, ia mengalami penurunan berat badan secara drastis yang menandakan bahwa akhir-akhir ini ia mengalami depresi yang cukup berat. Mendengar penjelasan sang dokter, Don Lee menyimpulkan bahwa kasus ini bukanlah kematian biasa. Setelah keluar dari ruang autopsi, Don Lee dan Manjai bertemu dengan ibunya Sung Jae di lorong rumah sakit. Wanita itu kemudian menceritakan bahwa anaknya tidak pernah memberikan kabar satu kali pun sejak pindah ke Filipina. Dan naasnya, kabar pertama dan terakhir yang ia terima justru kematian anaknya. Kemudian si ibu memberitahu bahwa Sung Jae bekerja di sebuah perusahaan bernama HB Trading Company yang bergerak di bidang investasi saham. Sambil menangis, ibu Sung Jae memohon ke Don Lee untuk mencari tahu siapa pelaku dari pembunuh anaknya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Dong Chol, atau kita sebut saja dia Yanto, karena rupanya dia merupakan pemilik HB Trading Company sekaligus atasan Chang Gi di kantornya. Saat itu dia sedang melakukan pertemuan dengan rekan bisnisnya untuk memperluas crypto coin yang akan mereka rilis.
Namun rekan-rekannya khawatir dengan bisnis tersebut karena Yanto terlalu banyak mengeluarkan modal di awal bisnisnya. Meskipun begitu, Yanto tetap yakin bahwa rencananya akan sukses. Di Filipina, Yanto memiliki perusahaan judi online yang memperbudak para programmer seperti Sung Jae untuk membuatkan website mereka tanpa dibayar sedikit pun. Selain itu, dia juga mempercayakan Changgi untuk mengurus para pekerja. Bahkan dia menyuruhnya untuk membunuh siapapun yang nekat keluar seperti Sung Jae. Di hari itu, salah satu anak buah Changgi memberikan laporan keuangan dari perusahaan pusat. Dari sana, Changgi menyadari bahwa gajinya tak kunjung naik meskipun dia selalu berusaha keras, terutama untuk mendatangkan member baru di situs judi online Yanto. Di Korea, Manjai baru saja mendapatkan info dari Departemen Cyber bahwa distributor dari aplikasi jual beli barang haram itu sudah ditangkap, dan setelah diselidiki, Sung Jae bukanlah bagian dari pihak distributor. Menurut informasi yang didapatkan, pihak distributor mencuri aplikasi buatan Sung Jae dan mengubahnya menjadi aplikasi jual beli barang haram. Selain itu, Manjai juga berusaha menghubungi perusahaan tempat kerja Sung Jae di Filipina. Namun ternyata perusahaan tersebut merupakan perusahaan fiktif yang digunakan sebagai kedok. Dan menurut catatan di lembaga hukum, perusahaan itu ternyata sudah tutup. Karena penyelidikan sudah buntu, Don kemudian menghubungi ibunya Sung Jae untuk menanyakan hal penting. Tapi sayangnya, ibu Sung Jae dikabarkan sudah meninggal akibat tak kuat hidup tanpa putra kesayangannya. Di rumah duka, salah satu kerabat Sung Jae memberikan sebuah surat wasiat untuk Don yang ditulis oleh ibunya Sung Jae sebelum ia bunuh diri. Yang intinya, tulisan dalam surat itu merupakan sebuah permohonan untuk menangkap dan menghukum pembunuh Sung Jae. Melihat itu, Don Lee pun berjanji akan memenuhi permintaan tersebut. Di lain pihak, Changgi dan anak buahnya sedang pergi ke lokasi judi online yang merupakan kompetitor mereka. Dan di tengah perjalanan, Changgi menyuruh anak buahnya untuk meretas server musuh. Server di sana tiba-tiba hilang dan membuat mereka panik. Bersama dengan itu, Changgi pun tiba dan menghancurkan bangunan mereka. Setelah membantai semua orang, mereka mengambil semua file dari ruang server guna untuk meningkatkan kualitas bisnis mereka. Kemudian Changgi menghubungi Yanto untuk melaporkan hasil kerjanya. Dan dari hasil pencopetan itu, dia berhasil mencuri ribuan data member milik kompetitor. Yanto kemudian memberikan penawaran khusus ke Changgi. Jika dia berhasil mendapatkan 100.000 member lagi, maka gajinya akan dinaikkan sebesar 10%. Dan tanpa pikir panjang, Changgi pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Sementara Don Lee dan anak buahnya mendatangi Departemen Cyber untuk mencari petunjuk lain terkait aplikasi barang haram itu. Di tempat itu mereka mendapatkan informasi dari salah satu seorang ahli programmer bernama Jisoo. Yang intinya Sung Jae pernah membuatkan sebuah website judi online saat bekerja di Filipina. Akan tetapi saat Jisoo hendak mengaksesnya, ternyata tiba-tiba semua data terhapus otomatis. Hal itu memang disengaja agar polisi tidak mudah menemukan website mereka. Sepulangnya dari sana, Don menemui atasannya yang bernama Taisu untuk segera membuatkan satgas khusus untuk anti judi online agar kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat. Meskipun awalnya tidak setuju, Taisu akhirnya menuruti kemauannya. Satgas yang dibuat terdiri dari tenaga anti kriminal dan anggota dari Departemen Cyber, termasuk Jisoo bersama rekannya yang bernama Namsu. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menyusun rencana untuk memecahkan kasus judi online ini sekaligus misteri kematian Sung Jae. Namsu berhasil menemukan sebuah website bernama Emperor Casino yang dicurigai berhubungan dengan tempat kerja Sung Jae.
Dan untuk menyelidiki lebih lanjut, Manjai pun mencoba untuk masuk ke website itu. Akan tetapi ternyata dia harus deposit terlebih dahulu. Karena minimal depositnya terlalu besar, tentu mereka butuh uang yang cukup banyak. Akan tetapi Don Lee memiliki cara yang lebih mantap untuk mengakses website itu tanpa mengeluarkan uang. Kemudian ia mengajak Taisu untuk menemui kenalannya di sebuah klub malam. Sesampainya di sana, mereka justru dihadang oleh para gangster. Dan hal itu membuat Don Lee harus mengeluarkan tinjuan mautnya. Setelah menghajar mereka semua, Don Lee kemudian memalak bos mereka. Ternyata di Korea polisinya juga suka malakin orang. Di tempat lain, Chang Gi mendatangi salah satu anak buahnya yang bernama Yusong. Kedatangannya bermaksud agar Yusong tidak menyetorkan uang hasil judi kepada Yanto, sebab jamet lontong itu tidak pernah menaikkan gaji mereka. Selain menahan semua uangnya, Chang Gi dan anak buahnya juga akan berangkat ke Korea karena gaji mereka masih belum dibayar 3 bulan terakhir ini. Di malam itu, Don dan krunya makan malam bersama sembari menyantap sup sayur. Mereka membahas perkembangan kasus yang mereka selidiki. Kemudian di tengah perbincangan, Namsu mengatakan kalau mereka harus paham cara kerja judi online guna mempermudah penyelidikan. Karena itu, Taisu menyuruh Don Lee untuk menghubungi kenalannya yang berpengalaman di bidang perjudian. Siapa lagi kalau bukan Jang Isu. Jang Isu dikenal sebagai gangster abal-abal yang selalu gagal dalam membangun bisnis judi online. Selain itu, dia juga sering memberikan informasi untuk membantu Don Lee. Singkat cerita, Don Lee menemukan Jang Isu di sebuah tempat judi. Tanpa banyak bacot, Don Lee pun memaksanya untuk ikut ke kantor polisi. Akan tetapi, Jang Isu menolak. Sehingga Don Lee pun terpaksa mengancam akan merusak mobil Ferrari-nya yang cicilannya masih 5 abad lagi. Di kantor polisi, Jang Isu menjelaskan bahwa sebagian besar pengusaha judi online menculik programmer handal dan kemudian memaksanya untuk membuat website judi untuk bisnis mereka tanpa dibayar sedikit pun. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot-repot mengeluarkan modal. Kemudian dia menjelaskan tentang website Imperial Casino yang pernah menjadi inspirasinya untuk membuka bisnis judi online. Karena menurut informasi yang ada, pihak kasino mampu meraup penghasilan sebesar $2 juta dalam sehari. Parahnya lagi, pemilik Imperial Casino telah memonopoli bisnis lain dan seringkali menyewa tentara bayaran atau gangster untuk menghancurkan gudang server milik pesaing. Bahkan Jang Isu pernah menjadi korban kelicikan mereka. Setelah informasi jelas, Don kemudian menyuruh Jang Isu dan Jisoo untuk menyelidiki salah satu tempat judi yang kabarnya ada hubungannya dengan Imperial Casino. Dan agar tidak ketahuan, mereka berdua menyamar menjadi sepasang kekasih. Sangat tidak cocok ya kak ya. Di sana mereka ikut berjudi selayaknya pengunjung lainnya. Di tengah permainan, Jang Isu pura-pura frustasi akibat kalah taruhan untuk memancing para sales di sana. Dan strateginya berhasil. Karena ada salah satu sales yang menawarinya untuk bergabung menjadi member di Imperial Casino. Jang Isu kemudian menggali informasi lebih dalam mengenai kasino tersebut. Namun karena terlalu nafsu, dia malah keceplosan dan membuat sales itu langsung kabur dari sana. Untungnya, Don Lee berhasil menangkapnya sekaligus mendapatkan informasi yang sangat berguna untuk penyelidikan mereka. Yang intinya, dia diperintah oleh Yusong untuk mengajak calon-calon member mereka untuk berjudi di website tersebut. Keesokan harinya, Don Lee pergi ke bandara untuk mencari Yusong, karena kabarnya pria itu akan datang ke Korea untuk bertemu Yanto. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya sosok yang diburu pun muncul. Melihat itu, Don Lee dan polisi lainnya pun diam-diam membuntuti mereka.
yang ternyata Yusong sampai di sebuah toko baju. Yang naasnya, toko itu dijadikan kedok untuk menutupi bisnis haram mereka. Tanpa berlama-lama, Don Lee menyuruh anak buahnya untuk menangkap Yusong. Akan tetapi, ternyata Yusong sadar kalau ia sedang diawasi oleh para polisi. Akhirnya ia pun berlari dan masuk ke sebuah mobil di belakang toko. Namun tanpa disadari, ternyata mobil yang dimasukinya adalah mobil polisi. Sementara itu, Chang Gi dan anak buahnya sampai di Korea. Kemudian mereka mengunjungi kediaman Yanto untuk menagih semua janji palsunya. Akan tetapi Yanto lagi-lagi menolak untuk menaikkan gaji mereka. Kali ini dia beralasan untuk fokus untuk mengembangkan bisnis kripto yang tentu membutuhkan banyak modal. Dan ia berjanji akan memberikan bonus yang sangat banyak jika Chang Gi mau membantunya dalam bisnis ini. Untuk terakhir kalinya, Chang Gi tetap percaya pada Yanto. Dan jika ia berbohong lagi, maka Chang Gi tidak segan-segan untuk membunuh Yanto. Di sisi lain, Don Lee menginterogasi Yusong terkait bisnis Imperial Casino. Ia tak mau membuka mulut, karena kalau berani membocorkan informasi tentang Yanto, maka dia pasti dibunuh habis-habisan. Di tempat lain, Yanto menyuruh anak buahnya yang bernama Ji Hyu untuk menyuap seorang influencer kripto agar ia mau merekomendasikan kripto koin milik Yanto, sekaligus meloloskannya dari pemeriksaan keamanan. Tidak main-main karena ia menyuapnya dengan tiket lotre yang bernilai 2 juta dolar. Tapi sebagai influencer yang baik, dia pun langsung menolaknya mentah-mentah. Di luar, Chang Gi bertugas untuk menjaga Ji Hyu. Tapi sayang dia sudah muak dengan kelakuan Yanto dan memutuskan untuk menghabisi Ji Hyu saat itu juga. Setelah menghabisinya, Chang Gi kemudian memberikan tiket lotre itu ke influencer tadi. Dan kali ini dia terpaksa menerimanya karena takut disikat oleh Chang Gi. Dari sana, ia menghubungi Yanto untuk mengabarkan kalau dia telah menghabisi Ji Hyu. Dan rencananya, ia akan membuang mayat itu ke tempat Yanto agar polisi menuduhnya sebagai pembunuh. Meskipun sudah diancam, Yanto tetap santuy karena rupanya dia sudah mengirim pengacara yang akan membujuk Yusong untuk melaporkan Chang Gi sebagai pemilik Imperial Casino. Dengan begitu, ia akan lolos dari tuduhan, sedangkan Chang Gi akan dicobloskan ke dalam penjara. Mendengar ancaman itu, Chang Gi dan anak buahnya pergi ke kantor polisi untuk membunuh Yusong. Sesampainya di sana, Chang Gi mengalihkan perhatian para polisi dengan memesan banyak makanan lewat aplikasi online. Selagi para polisi sibuk, Chang Gi pun masuk ke ruang interogasi dan langsung menghabisi Yusong. Dan saat polisi tiba, ternyata ia sudah mendapati Yusong tidak bernyawa. Mengetahui kelakuan Chang Gi, Yanto pergi ke lokasi pembunuhan Ji Hyu, lalu menyuruh anak buahnya yang bernama Kwon untuk memindahkan jasad Ji Hyu ke tempat Yusong. Dengan begitu, polisi akan berasumsi bahwa Chang Gi lah yang menjadi biang dari semua ini. Keesokan harinya, petugas menemukan jasad Ji Hyu di dalam kontainer milik perusahaan Yusong, yang kemudian mayat itu dipindahkan ke ruang otopsi untuk diselidiki lebih lanjut. Menurut dokter forensik, luka tusukan itu mirip seperti luka milik Sung Jae dan juga Yusong, yang artinya mereka dibunuh oleh orang yang sama. Di tempat lain, Chang Gi dan anak buahnya yang bernama Ji Hun terlihat sedang makan berdua di restoran mewah. Dan di sana Chang Gi melihat televisi yang memberitakan tentang penemuan mayat Ji Hyu di kontainer perusahaan Yusong. Seketika Chang Gi pun sangat marah kepada Yanto yang telah menjebaknya. Dia kemudian menghubungi jamet itu dan mengancam akan membunuhnya jika kasus ini berkelanjutan. Kemudian ia menyuruh Kwon untuk segera membunuh Chang Gi demi keselamatannya. Di malam itu, Don Lee dan Man Jae pergi ke acara yang diadakan oleh perusahaan Yanto untuk meminta keterangan. Tapi kebetulan yang sangat, karena mereka berdua berada di dalam satu lift yang sama dengan Chang Gi. Di sini mereka pun saling mencurigai satu sama lain. Hingga saat keluar dari lift, Chang Gi pun memancing mereka untuk berpencar. Dan saat Don Lee CS masuk ke dalam toilet,
tiba-tiba Manjai terlihat sangat kewalahan saat menghadapi Changgi. Dan untung saja nyawa Manjai masih terselamatkan karena ada petugas kebersihan yang akan bekerja. Melihat hal itu, Changgi langsung menangkapnya. Kemudian ia mengancam akan membunuh petugas itu jika Don Lee CS tidak berhenti menghajar anak buahnya. Mendengar itu, ia pun terpaksa menyerah demi keselamatan petugas itu. Akan tetapi Changgi tetap menusuknya dan kabur begitu saja. Kemudian polisi menginterogasi salah satu anak buah Changgi. Namun karena tidak mau buka mulut, Don Lee pun mengambil sebuah helm untuk memberikannya kejutan spesial. Setelah menghajar kutu itu, Don menanyakan kondisi Manjai dan petugas tadi. Yang untungnya mereka berdua sudah mendapatkan perawatan intensif dan akan segera pulih dalam waktu dekat ini. Tak lama, Jisoo berhasil mendapatkan identitas Changgi dan Jihyun. Dan rupanya, mereka pernah menjadi anggota pasukan khusus Korea. Akan tetapi mereka dipecat karena terlalu nafsu untuk membantai warga sipil. Dan tak butuh waktu lama, mereka langsung direkrut oleh Yanto untuk bergabung dengan bisnis judi online sebagai manajer sekaligus bos gangster. Don Lee kemudian mendapat panggilan dari pimpinan mereka yang mendesak untuk segera menyelesaikan kasus judi online ini. Dan jika mereka tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 24 jam, maka kasus ini akan dilemparkan ke departemen lain. Mendengar itu, Don Lee mulai frustasi dan lelah karena ia merasa misi kali ini sangat sulit. Namun saat membaca surat wasiat dari ibunya Sung Jae, ia pun kembali bersemangat. Saat sedang bertapa, tiba-tiba Tae-soo dan anggotanya ikut makan bersamanya. Sepulangnya dari sana, mereka melihat sekelompok gangster yang sedang membantai para pemilik toko. Melihat itu, Don Lee langsung turun dan menghabisi mereka. Sepulang dari sana, dia tiba-tiba teringat dengan perkataan Jang Isu bahwa Imperior Casino selalu menghabisi kompetitor yang ada agar mereka bisa menjadi satu-satunya website judi online di dunia maya. Di momen itu, dia terpikir untuk membuat website saingan sebagai salah satu cara untuk mengecoh anak buah Yanto. Sementara itu, Yanto sedang berlindung di kos-kosannya. Kemudian ia menyuruh Kwon untuk segera menangkap Changgi saat itu juga. Karena jika tidak, maka Changgi bisa membunuhnya kapan saja. Singkat cerita, Kwon dan anak buahnya tiba di tempat persembunyiannya. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengerahkan semua pasukan untuk membunuh Changgi dan Jihyun. Namun tak disangka, mereka berdua berhasil menghabisi anak buah Kwon. Changgi kemudian mengajak Kwon untuk bekerja sama menghabisi Yanto. Dan setelah itu, seluruh harta akan dibagi dua. Karena sudah terpojok, mau tidak mau Kwon menerima tawaran tersebut. Di kantor polisi, Don kemudian memohon ke Tae-soo agar waktu diperpanjang, mengingat satgas judi online sudah dialihkan ke departemen lain. Mendengar itu, ia langsung masuk ke ruang jenderal untuk meminta izin secara langsung. Bahkan ia rela berlutut asalkan misi itu tetap dipercayakan kepadanya. Melihat kerendahan hatinya yang sangat cute, jenderal pun memberikan satu kesempatan terakhir kepada Mamang Don Lee CS dan timnya. Yang terpenting, kasus ini bisa selesai dengan cepat tanpa korban jiwa. Tanpa membuang waktu banyak, Tae-soo dan Don Lee mengumpulkan semua timnya untuk menyusun rencana. Dan kali ini dia mengusulkan agar Jisoo dan Namsu membuat sebuah website judi dan berpura-pura menjadi kompetitor bagi Imperior Casino. Sementara itu, tim lapangan berniat menggerebek gudang server milik Yanto dan dia meminta bantuan Jang Isu lagi. Karena walaupun orangnya agak songong, dia termasuk orang yang cukup berpengalaman di bidang judi online. Awalnya Jang Isu menolak karena ia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.
Alhasil Don Lee memberikan sebuah rencana polisi. Don Lee mengatakan kalau siapapun yang memilikinya, maka polisi Seoul akan tunduk padanya. Bahkan semua catatan kriminalnya akan dihapus secara otomatis. Mendengar itu, Jang Isu pun langsung bersedia untuk membantu misi tersebut. Kemudian polisi menggunakan lokasi usaha Jang Isu sebagai gudang server untuk website judi mereka. Dia kemudian mengajaknya untuk pergi ke Filipina dalam misi penghancuran server milik Yanto. Akan tetapi, Jang Isu berpura-pura menjadi pengusaha yang akan membuka bisnis kasino di dekat sana. Sesampainya di sana, Jang Isu kemudian mengunjungi sebuah gudang bekas dan mengubahnya menjadi tempat judi abal-abal. Sementara itu, Don dan Taisu mengawasi pekerjaan Jang Isu dari kantor polisi. Di sisi lain, Yanto terlihat sangat senang karena Kwon berhasil menangkap Jang-gi. Tanpa disadari, Kwon sudah bersekongkol untuk membunuhnya. Di tempat itu, Yanto terheran karena Kwon tidak mengikat Jang-gi, sehingga ia pun semakin dekat. Panik gak tuh? Melihat hal itu, Jang-gi pun langsung menghajarnya. Jang-gi kemudian mendapat kabar dari Ji-hoon kalau ada sebuah website judi online yang bisa jadi ancaman bagi Imperial Casino. Oleh karena itu, dia menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan mereka. Di sisi lain, Don Lee dan para polisi sudah bersiap dengan kedatangan Jang-gi. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap anak buahnya saja. Setelah dari sana, Jang Isu dan Manjai langsung menggerebek gudang server milik Jang-gi. Setelah berhasil masuk, Namsu langsung merusak server mereka agar bisa ditutup permanen. Namun sialnya, Jang-gi sudah mengubah password admin dan memperketat keamanannya. Tapi untungnya Namsu berhasil melacak data-data website yang dipindahkan ke website perusahaan Yanto. Sementara Don Lee baru saja mendapatkan alamat kediaman Yanto, di mana Jang-gi sedang menuju ke sana. Sayangnya mereka berdua sudah sampai dan Jang-gi kemudian mengambil semua harddisk dan data member judi online mereka. Kemudian Jang-gi menyuruh Kwon untuk mengambil semua uang itu, karena yang dia butuh hanya data dan harddisknya saja. Karena dengan itu saja, dia bisa menghasilkan uang yang sangat banyak setiap harinya. Jang-gi kemudian pergi ke Filipina untuk mengurus bisnis yang ia pimpin. Sementara Kwon yang masih sibuk mengumpulkan uang kedatangan Don Lee. Setelah melumpuhkan mereka, dia mendapatkan informasi kalau Jang-gi dan Ji-hoon sudah OTW ke bandara. Mendengar itu, Don Lee pun tidak membiarkan mereka pergi tanpa pukulan mantap darinya. Setibanya di bandara, dia langsung masuk ke pesawat dan meminta semua penumpang untuk keluar 5 menit saja. Dan tanpa banyak bacot, pertarungan pun terjadi. Dan akhirnya keduanya mampus dan diamankan kepolisian. Karena baku hantam itu, pihak maskapai meminta pertanggungjawaban kepada Taisu karena ada beberapa area yang rusak akibat pukulan Don Lee. Melihat hal itu, dia pun diam-diam pergi karena tak mau berurusan dengan maskapai. Setelah itu, polisi pun menangkap Yanto dan Jang-gi untuk dihukum. Setelahnya, Don Lee dan timnya mengunjungi makam Ibu Sung Jae untuk memberikan penghormatan sekaligus menyampaikan bahwa dia dan tim berhasil menangkap pembunuh putranya. Di tempat lain, Jang Isu menghubungi Don Lee dan mengatakan kalau ia ditangkap polisi karena sudah melanggar lampu merah. Padahal dia sudah menunjukkan rencana pemberiannya. Mendengar hal itu, tentu saja dia hanya bisa tertawa karena rencana yang diberikan hanyalah rencana BPOM Korea saja.
Dan film pun tamat. Wah, bagaimana filmnya guys? Dari film ini kita belajar kalau jangan percaya sama orang lain. Dan kalau sudah, jangan lupa makan dan tidur biar besok bisa nonton alur cerita berikutnya. Bye-bye.